Mister Dablu nu juga aduk tinggal ngebul lagi. Daun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning menuju siang Brasis. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Hari ini kita akan membuat sebuah penjelasan tentang bagaimana sih sebetulnya proses pembuatan pestisida alami dan pembuatan berlasi yang baik dan benar. Oke. Sambil ngopi dulu lah. Alright, Brasister, ngopi helanya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan proses fermentasi pestisida alami lah ya. Ini ada tulisan mungkin gak jelas kata per biar memudahkan saya untuk mengingat. Ini singkatan dari pestisida, hormon, pupuk, fungisida yang difermentasikan. Walaupun fungsinya masih ada untuk akarisida, kemudian nematisida dan lain-lainnya. Oke, ini hari ke-6 selama fermentasi karena dari awal untuk pencincangan pembantaian bahan-bahannya tidak saya videokan ya. Tapi nggak apa-apa, kita lebih prioritas kepada apa sih fungsi dari ramuan-ramuan tersebut, kemudian bahan apa sih yang dimasukkan, dan khasiatnya untuk tanaman. Oke. Pembuatan pestisida alami ini sendiri saya lakukan sejak tahun 98 sampai sekarang. Sebuah proses yang sangat panjang ya Brasis ya, untuk sebuah konsistensi. Bahan yang saya gunakan yang pertama ada probiotik E4. Kenapa harus E4? Karena bagi saya dia adalah empunya, biangnya probiotik awal ya. Orang luar menggunakan E4 itu sejak mungkin tahun 80 ya. Kita termasuk telat. Dan anehnya tidak banyak orang yang menggunakannya. Kenapa harus E4 juga? Karena bisa kalian searching sendirilah. Bisa kalian pelajari. Banyak sekali manfaatnya. Selain sebagai pupuk, pengurai, dia juga sebagai anti jamur dan bakteri. Untuk satu botol aqua besar seperti ini ya, galon, ini kurang lebih 19 liter. Kita menggunakan E4 sebanyak 1 cangkir atau anggaplah 190 mili atau sampai 200 per liter air ya. E4-nya ya. Kemudian bahan yang kedua adalah gula merah. Kalian boleh memakai gula putih, boleh memakai molase, apa saja yang mengandung glukosa. Nah, itu saya menggunakan 3 buah gula merah. Ya, karena bakteri E4 itu bersifat dorman ya dalam keadaan tidur dan harus dibangkitkan dengan makanannya yaitu glukosa. Air yang saya gunakan adalah air cucian beras ya. Nah, itu salah satu juga penambahan nantinya glukosa karena fermentasi bakteri alkoholisasi dari karbohidrat dirubah menjadi glukosa baru menjadi makanan bakteri itu sendiri ya. Air diisi sampai 3/4. Kemudian bahan lain adalah berbagai macam bahan alami seperti rempah-rempah. Apapun itu rempah-rempah bisa kalian masukkan. Kunyit, lada, jahe, sereh, kemudian cikur, bawang putih, bawang daun, itu bisa di blender ataupun dicincang, dibantai, karena fungsinya sangat banyak sekali. Selain berfungsi sebagai pupuk, di sana ada kalium, natrium, ada fosfor, kemudian kandungan-kandungan untuk pestisida, fungisida, nematisida, dan lain-lain ya. Kemudian untuk rasa pedas yang sangat luar biasa di atas level 10 itu saya menggunakan cengek ya, cabai. Untuk ukuran segini cabai bisa 1/4.
Penggunaan cabai itu sendiri bagi saya wajib ya. Di luar nanti ada tembakau, dua bahan itu yang selalu harus ada. Karena apa? Karena bayangkeun we nyalada, nyapelal gitu nya. Dia nanti membuat dehidrasi dan mati lemas banyak sekali hama-hama tanamannya. Nah, setelah itu tadi ada tembakau. Nah, fungsi tembakau juga biasanya orang-orang dulu menggunakannya untuk mengusir siur lah ya, kutu-kutuan, dan salah satunya adalah mematikan sel saraf dari ulat. Nah, untuk hormon fitohormon saya menggunakan daun lamtoro dan bawang merah ya. Selain juga dia berfungsi sebagai pestisida, kemudian ada kandungan pupuknya ya, terutama ya karena ada fitohormonnya, golongan auksin dan giberelin. Penamaan lainnya adalah saya menggunakan batrawali yang luar biasa pahit, ada zat pikroretinnya. Terus tambahan lainnya saya menggunakan susu, madu, dan telur. Itu sebetulnya tidak usah saya jelaskan ya, karena kalian sendiri mungkin bisa mempelajarinya. Apa saja sih kandungan yang terdapat di dalam madu, susu, dan telur ya. Itu juga menambah glukosa ke dalam fermentasi ini. Untuk perakatnya alaminya sendiri saya menggunakan lidah buaya, dan tadi ada putih telur ya. Putih telur itu salah satu perekat alami. Nah, setelah semua bahan dimasukkan, kita aduk ya secara merata. Kemudian untuk proses setiap hari selama 2 minggu lah, 15 hari ya, kita kocok dan buka untuk pelepasan gas-gas beracun seperti amoniak. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan kita buka. Nah itu mungkin tidak kelihatannya ada gelembung-gelembung. Biarkan sebentar, kemudian kita tutup lagi. Nah, setelah nanti jadi prosesnya ya, ini baunya wangi ya, wangi khas asam serta campuran rempah-rempah. Setelah selesai 2 minggu pengocokan, kita biarkan selama 7 hari baru bisa digunakan ya. Artinya dia akan kita aplikasikan setelah 21 hari. Setelah ini jadi, kita saring. Kemudian untuk aplikasi penyemprotannya itu digunakan 5 mili dari hasil fermentasi per liter air. Jangan lebih ya, karena bahan yang kita gunakan ini dosis tinggi. Penyemprotan bisa dilakukan seminggu 2 kali di musim hujan, seminggu sekali di musim kemarau, dan hasilnya itu sudah sering saya coba ya. Untuk buah-buahan itu bisa besar, buahnya itu bisa 3 kali lipat. Untuk sayuran sendiri bersih dari hama penyakit, kemudian jelas bobot buah lebih banyak, bunga tidak rontok, dan lain sebagainya. Oke, seperti itulah untuk pembuatan proses fermentasi ini ya. Mister Dablu nih juga aduk, tinggal ngebul lagi. Daun hari kasabra, hari ketiga keempatnya. Diaduk merata, biarkan uapnya agak menghilang, kemudian kita tutup lagi. Untuk takaran campuran media itu cukup berapa ya, 250 sampai setengah kilo lah, sampai 500 gram per tanaman. Lebih bagus sebetulnya kalau tanpa media lain ya, media ini aja. Wah gila lah, karena tanaman teh edan. Cuma ya bikinnya kan capek, jadi kita irit-irit aja ya, seperti itu.
Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, Nyamang. Bermanfaat dunia akhirat. See you next video.